Bapak Ibu semuanya, saya titip pesan, kalau ataupun saya nanti tidak di sini, bahwa jargon saya Bismillah itu tetap panjenengan lanjutkan, walaupun kepala sekolah pengganti saya nanti tidak melakukannya. Karena apa? Kasih sayang itu penting. Kita kemana-mana pasti memulai dengan Bismillah, maka kasih sayang yang dia dalam arti Bismillahirrahmanirrahim tadi memang harus dengan laksanakan, sehingga Bapak Ibuku semuanya tidak ada rasa iri, tidak ada rasa dongkol di dalam menjalankan tugas, sehingga senantiasa panjenengan sehat selalu. Bapak Ibu, mencapai tujuan setiap orang tidak harus lurus ke depan jalannya, tetapi ada yang belok lewat kiri, ada yang belok lewat kanan. Dan dalam posisi yang demikian saya minta Bapak Ibu menggunakan kelompok kecil ya, jangan sampai kelompok besar kalau membuat kelompok. Pastikan satu kelompok itu 3 anak. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita ikuti sambutan dan arahan Kepala SMK Negeri 6 Surabaya kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Edi Prayoga MMPI. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada pagi hari ini, mohon izin Bapak Ibu, saya harus berdiri. Kalau duduk nggak enak, nggak bisa lihat langsung Bu Wahyu di depannya atau teman-teman semuanya. Itu yang pertama yang kami juga rasakan hari ini. Bapak Ibu yang hebat, yang luar biasa, hari ini masih tetap sehat. Adalah tahun ajaran baru, kita masih bersemangat untuk anak didik kita, yang tiada lain adalah juga anak kita sendiri. Kemudian yang kedua, mungkin jikalau ada yang hari ini Bapak Ibu sakit, kita doakan beliaunya segera cepat sembuh dan bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Bapak Ibu, di tahun ajaran baru ini saya juga tidak banyak harus saya sampaikan. Oke, hari ini kita mulai dengan 2 agenda, rapat dinas tahun pelajaran 2024-2025, kemudian yang kedua seminar kesehatan mental remaja. Bapak Ibu semuanya, saya titip pesan, kalau ataupun saya nanti tidak di sini, bahwa jargon saya Bismillah itu tetap panjenengan lanjutkan, walaupun kepala sekolah pengganti saya nanti tidak melakukannya. Karena apa? Kasih sayang itu penting. Kita kemana-mana pasti memulai dengan Bismillah, maka kasih sayang yang dia dalam arti Bismillahirrahmanirrahim tadi memang harus dengan laksanakan, sehingga Bapak Ibuku semuanya tidak ada rasa iri, tidak ada rasa dongkol di dalam menjalankan tugas, sehingga senantiasa panjenengan sehat selalu. Karena kalau ada rasa dongkol, kerja tidak ikhlas, ini jantung akan detaknya berbeda, mempengaruhi efektivitas kita bekerja, mempengaruhi pertemanan kita. Maka seringkali saya sampaikan, kalau panjenengan mau berangkat ke sekolah, pastikan niati sebagai bagian dari ibadah. Kalau ibadah berarti mesti Bapak Ibu cium kanan, cium kiri, yang suami dengan istrinya, yang istri dengan suaminya. Kemudian pastikan juga minta maaf, minta doa. Yang paling penting di situ. Jangan sampai cium pipi kiri kanan, ya berangkat ya, jangan. Ya, minta maaf ya. Ayah mama banyak salah. Ma, minta maaf ya, ayah banyak salah. Pastikan begitu. Karena apa Bapak Ibu? Kita ini matinya kapan tidak tahu. Selalu minta maaf, kemanapun minta maaf. Kalau belum eman-eman ya Bapak Ibu, ini adalah pelajaran bagi kita semuanya. Pastikan keluarga itu keluarga sederhana, yang menyenangkan, yang membahagiakan. Jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak berkenan karena tidak diawali dengan sebuah niatan ibadah. Saya minta tolong itu dipastikan. Cium pipi kiri kanan, minta maaf, sehingga di situ kita bebas terhadap dosa. Barusan doa restu,
Doa bersama, cium salib ya. Ini niatannya apa Bu? Kalau kita mengawali kegiatan tadi dengan senang hati, maka di sekolah akan merasa senang hati. Nah, barusan diposisikan kita jangan sampai menjatuhkan atau melakukan hal yang kurang berkenan pada teman-teman kita. Karena ini adalah keluarga besar, keluarga SMK Negeri 6 Surabaya. Titip pesan itu saya. Sehingga di tahun awal pelajaran baru ini tidak ada lagi kasak kusuk, tidak ada lagi mendengar hanya di posisi kuping, telinga kanan, tapi kiri tidak dilakukan. Maka keseimbangan yang tidak dengan lakukan akan terjadi kelompok-kelompok yang menimbulkan permasalahan yang sebetulnya hanya miskomunikasi. Bapak Ibu, mencapai tujuan setiap orang tidak harus lurus ke depan jalannya, tetapi ada yang belok lewat kiri, ada yang belok lewat kanan. Memastikan posisi seperti itu akhirnya tidak akan terjadi miskomunikasi. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Tuh. Kemudian Bapak Ibu, saya inginkan RSJ mendampingi kita, bukan menurnya yang sebagai plat membahayakan kita atau tidak berkenan bagi kita, tapi disitulah pusat sumber belajar. Kenapa kok pusat sumber belajar Bapak Ibu? Nanti jenengan lihat sendiri. Saya kemarin minta Pak Saikuddin jenengan juga ada di rumah sakit jiwa. Maka kalau dengan ikhlas datang ke sana dan ikhlas pembelajaran di sini, maka akan jenengan merasakan betapa masih bersyukurnya anak-anak kita, bersyukurnya anak-anak kita, anak didik kita tidak ada di sana. Moga-moga tidak ada. Karena apa? Di sana ada anak yang cantik, ibu yang cantik, anak yang ganteng, bapak yang ganteng, ternyata masuk di sana. Apa permasalahannya? Ujung-ujungnya adalah masalah kurangnya perhatian. Itu yang paling pertama. Jadi itu capaiannya kalau nggak salah kisaran 15. Barusan yang sosial ekonomi itu capaiannya sedikit. Nanti coba di komunikasi dengan Bu Dr. Ivana. Kalau jenengan nanti datang ke sana, pasti panggilan yang paling menyenangkan, sayang, itu pasti ada dengaran di sana. Kalau ibu lewat itu ya, betapapun sedihnya hati kita. Nah itu yang kita mau sebagai pusat sumber belajar. Bahwasanya bagaimana kita menghadapi di dalam proses pembelajaran tadi, menyayangi anak didik kita dengan sebenar-benarnya. Jangan memberi pelajaran atau proses belajar mengajar yang diagukan adalah nilai-nilai yang tidak menjadikan mereka berkarakter. Dan saya berharap jenengan melakukan penilaian tidak harus sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan kurikulum, tetapi menerjemahkan dalam kesederhanaan untuk yang baik, dalam arti yang pinter sampai menengah, monggo itu menggunakan penilaian acuan normatif boleh. Tapi bagi yang mereka tidak sangat mampu di dalam pembelajaran, gunakan penilaian acuan patokan. Mohon maaf, contoh kecil, rank 75 sampai 100, itu kan normatif ya Bu ya. Itu jika dia menyelesaikan 10 materi. Tetapi jenengan harus menggeser menggunakan patokan, di mana patokan tadi nilainya 55 sampai 85, maka bisa digeser yang 55 tadi menjadi 75. Karena apa? Kalau nggak begitu banyak sekali Bu anak yang tidak naik dan gurunya adalah produk abot pisan di dalam menerjemahkan di sana. Ini penting saya sampaikan sehingga kurikulum Merdeka telah menyampaikan di sana. Berpusat pada anak didik. Dengan demikian kita ini hambanya siswa-siswa. Kemudian yang kedua adalah apa Bu? Siapa guru penggerak? Setelah berpusat barusan menuntun
setelah menuntut, ya ada lagi yang paling utama bahwa target itu tidak harus seluruhnya. Ini dinamakan capaian yang merdeka bagi anak didik. Jadi tidak harus 10 materi tercapai semuanya. Jadi berpusat pada siswa. Kemudian yang kedua adalah tadi menyenangkan, pembelajaran yang menyenangkan. Dan dalam posisi yang demikian saya minta Bapak Ibu menggunakan kelompok kecil ya, jangan sampai kelompok besar kalau membuat kelompok. Pastikan satu kelompok itu 3 anak, jangan sampai lebih, karena lebih dari 3 anak itu nggak menyenangkan, nggak membahagiakan. Kemudian yang paling akhir yaitu bentuk tutor sebaya, yang paling penting Bapak Ibu. Kenapa? Kadang kita berpikir aku harus pinter, aku ngajar penak, tetapi ada anak yang memungkinkan atau tidak dimungkinkan untuk bisa capaian target tadi. Maka pendekatannya adalah bukan guru terhadap siswa, tetapi antar siswa, di mana siswa yang tadi harus kita berikan materi terlebih dahulu. Demikian yang enak bagi panjenengan akan menimbulkan sesuatu kebermanfaatan bagi anak. Dengan demikian maksud saya adalah satu hal, bahwa siswa terlayani dengan siswa itu akan lebih capaiannya tercapai. Tapi kalau dengan memaksakan diri bahwa akulah yang bisa, akulah yang harus mencapai, membuat mereka capaiannya 100%, itu kadang juga menjadikan problematika tersendiri, sehingga nilai siswa pun variabelnya semakin banyak. Tetapi kalau gunakan tutor sebaya, maka variabelnya semakin sedikit. Karena apa? Anak akan terbiasa dengan kondisi-kondisi di rumah disamakan dengan di sekolah. Apalagi jika orang tuanya nggak perhatian, kemudian jenengan pokoknya tercapai. Ini yang menimbulkan anak juga tidak mendapatkan perhatian dari guru. Demikian pula koncone sing wis pinter tidak lagi memberi perhatian pada temannya, maka klop sudah, pembelajaran memuakkan. Maka saya harapkan Bapak Ibu semuanya, monggo kita jalani dengan senang hati. Menjalaninya guru di dalam proses pembelajaran tidak capek-capek, karena ngajari 5 anak dengan baik, mereka dikerahkan kepada teman-teman yang tidak mampu, tidak mumpuni, maka yang terjadi apa Bu? Satu pandai, semuanya pandai. Gak ada lagi kata anak disebut oleh temannya kon goblok, sudah tidak ada lagi, karena kebodohan mereka ini terletak di dalam proses pembelajaran oleh tutor sebaya, menjadikan mereka tidak lagi ada sebutan anak bodoh. Dengan demikian saya berharap juga dengan sampaikan kepada anak-anak semuanya di kelas itu, nggak ada lagi yang namanya bodoh, nggak ada lagi yang namanya jelek, nggak ada lagi yang namanya bullying, tetapi yang ada adalah satu pandai, semuanya pandai, satu cantik, semuanya cewek cantik, satu ganteng, semuanya ganteng. Maka yang terjadi, pembelajaran yang disebut oleh Bu Dina tadi adalah pembelajaran yang menyenangkan. Gitu ya, Bapak Ibu guru yang ahli, yang sudah pinter, jangan sungkan-sungkan memberi ilmu kepada temannya. Demikian pula yang dilatih nanti bergantian. Yang pinter sudah dapat ilmu, disampaikan ke teman-temannya, kemudian berikutnya guru kedua maju, sehingga terus begitu. Semuanya berjalan dalam kapasitas kebersamaan dan kesetiakawanan. Harapan saya begitu. Terus yang terakhir Bapak Ibu, saya juga minta kepada panjenengan semuanya, mari kita bekerja secara
ikhlas. Kalau toh pun ada perubahan-perubahan, menyikapinya adalah itu semuanya untuk kebaikan institusi, tidak ada yang lain. Saya ulang lagi, jika ada reposisi atau apapun, itu bagian dari kebaikan kita semuanya, yaitu kebaikan lembaga sekolah, institusi kita. Itu saja Bapak Ibu, saya mohon izin, mohon undur diri, saya langsung ke SMK Negeri 5. Bu Vita, monggo nanti kalau mau disampaikan apa yang sudah menjadi hasil kesepakatan bersama kita kemarin, mewakili saya, dan juga untuk Pak Sekutif nanti disampaikan untuk apa berkenaan rumah sakit jiwa. Tapi pada poinnya adalah mari kita melihat sesuatu yang susah di belakang kita, sehingga kita tidak menengok sesuatu yang baik-baik saja. Kita lihat sebagai bagian dari sumber belajar kita menghadapi anak-anak ke depan, yaitu anak-anak yang luar biasa, anak yang hebat karena guru yang hebat dan guru yang luar biasa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.